Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya memaparkan tentang mata kuliah Manajemen Keuangan Publik dari kelompok 6 semester 6 yang beranggota Ana Sopiana Pikalestari Arifin dan Tika Mubarokah, yang berjudul Perkembangan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19, Studi Kasus Negara Arab Saudi. Keadaan ekonomi Arab Saudi sebelum pandemi COVID-19. Arab Saudi dikenal dengan sebutan negara petrodolar yang bermakna bahwa negara ini adalah negara penghasil minyak terbanyak yang melimpah ruah. Sumber kekayaan negara ini memang berasal dari minyak yang sekaligus menjadi komoditas ekspor terbesar, dan sebagian lagi berasal dari perdagangan dan juga peternakan. Perekonomian negara Arab Saudi didasarkan pada beberapa hal. Sebagian besar didasarkan pada hasil minyak bumi, namun beberapa dari perniagaan dan juga peternakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada umumnya, masyarakat negara ini banyak yang bekerja sebagai pedagang dan juga penambang. Memang pendapatan negara Arab Saudi sangat banyak diperoleh dari kegiatan penyelenggaraan haji dan umroh, namun juga didukung oleh banyak faktor, terutama dari sektor-sektor perekonomian di negara ini. Adapun sektor-sektor perekonomian terbagi menjadi 8. Yang pertama, sektor minyak bumi dan pertambangan. Arab Saudi merupakan negara pengekspor minyak bumi terbesar di dunia. Jadi sudah tidak mengherankan lagi bahwa sumber daya alamnya terutama minyak dan gas melimpah ruah. Pertambangan merupakan salah satu ekspor yang paling banyak digeluti oleh masyarakat di Arab Saudi. Hasil pertambangan ini yang paling besar adalah minyak bumi dan juga gas alam. Yang kedua, sektor perdagangan. Bermacam-macam barang dijual, mulai dari kain atau tekstil hingga kewujud oleh-oleh atau cindramata khas Arab Saudi. Namun untuk komoditas perdagangan yang utama ini, yang paling utama atau komoditas ekspor utamanya adalah minyak bumi dan juga gas alam. Selain melakukan ekspor, Arab Saudi juga melakukan impor, di mana barang-barang yang diimpor ini meliputi bahan makanan, bahan bangunan, senjata, tekstil, mobil, atau alat transportasi, dan juga kayu lapis. Yang ketiga, sektor peternakan. Masyarakat Arab Saudi juga banyak yang memelihara ternak untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Kegiatan berternak di Arab Saudi ini banyak dilakukan oleh suku Baduy di daerah yang berupa bioma stepa. Adapun binatang yang banyak dipelihara adalah binatang-binatang yang bisa hidup di daerah kering dan kekurangan air. Beberapa contoh binatang yang bisa dipelihara antara lain adalah unta, biri-biri, kambing, keledai, kuda, dan sebagian kecil berupa unggas yaitu ayam. Yang keempat, sektor pertanian. Pertanian di negara Arab Saudi ini tidak memiliki hasil utama berupa padi seperti di Indonesia, namun berupa kurma. Selain itu, hasil yang lainnya adalah gandum, padi, jagung, kopi, dan sayuran. Meskipun demikian, semua hasil pertanian di Arab Saudi ini belum mampu mencukupi kebutuhan di dalam negeri karena memang jumlahnya hanya sedikit. Yang kelima, sektor perindustrian. Beberapa jenis industri utama di Arab Saudi adalah industri minyak, industri desalinasi, yakni pengolahan air laut menjadi air tawar, industri petrokimia, industri peleburan aluminium, industri semen metanol, industri pupuk, industri baja, industri pengolahan. Yang keenam, negara ini terkenal karena ada sebuah kota yang menjadi kota suci umat Islam di seluruh dunia,
yaitu kota Mekah, Madinah, dan Jeddah merupakan tempat-tempat suci yang setiap tahunnya dikunjungi dalam ibadah haji dan umroh. Jutaan manusia datang ke tempat ini setiap tahunnya untuk beribadah. Hal ini tentu akan memberikan pemasukan khusus bagi pemerintah Arab Saudi melalui devisa turisme serta biaya pergi hajilah yang menjadi sumber devisa negara Arab Saudi ini. Yang ketujuh, pertenunan. Pertenunan adalah seni akan merancang kain secara tradisional. Di Arab Saudi, tenun ini dibuat oleh orang-orang Baduy yang hidupnya tidak menetap yang memiliki pekerjaan sebagai peternak. Nah, selain berternak, orang-orang suku Baduy tersebut juga menenun kain yang dibuat menjadi selimut, jubah, dan juga pakaian sehari-hari orang Arab. Namun, tenun hasil dari Arab Saudi ini ternyata mutunya sudah terkenal dan bahkan sudah diakui oleh dunia sebagai hasil karya yang baik dan khas. Dan yang terakhir, pengangkutan. Sektor transportasi atau pengangkutan juga merupakan salah satu sumber perekonomian bagi negara Arab Saudi. Meskipun tidak banyak hasilnya, namun sektor ini mencakup membantu. Adapun pengangkutan di Arab Saudi ini ada yang menggunakan kendaraan seperti motor roda 2 maupun ada pula yang menggunakan binatang seperti unta. Orang-orang Arab sering melakukan perjalanan dagang sehingga mereka memerlukan alat pengangkutan. Keadaan ekonomi Arab Saudi pada masa pandemi COVID-19. Dengan adanya COVID-19 yang mengglobal, negara-negara mengalami krisis ekonomi, termasuk juga negara Arab Saudi. Krisis ekonomi yang terjadi pada negara Arab Saudi terbagi menjadi 3 kuartal. Pada kuartal pertama, Arab Saudi membukukan kontraksi ekonomi 1%, tetapi itu hanya menangkap sebagian dari jatuhnya harga minyak dan dampak pandemi yang meningkat pada Maret saat itu. Sektor perminyakan terpuruk sebesar 4,6%, sedangkan sektor non-migas mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 1,6%. Tetapi penguncian yang dipicu oleh virus corona pasti akan berdampak keras pada ekonomi Saudi pada kuartal kedua. Sedangkan pada kuartal kedua, perekonomian Arab Saudi menyusut 7%. Pada kuartal kedua, tanda seberapa dalam virus corona baru melanda sektor minyak dan non-minyak. Sementara pengangguran mencapai rekor tertinggi, yaitu dengan angka 15,4%. Data resmi menunjukkan pada Rabu, sektor swasta dan sektor pemerintah mencapai tingkat pertumbuhan negatif masing-masing 10,1% dan 3,5%, kata Badan Statistik Umum. Sedangkan pada kuartal ketiga, berdasarkan data tersebut, ekonomi Arab Saudi tumbuh 1,2% secara kuartalan, yang disesuaikan secara musiman di kuartal ketiga dari kontraksi 4,9% pada kuartal sebelumnya. Perkiraan kilat untuk produk domestik bruto triwulanan tidak memiliki rincian tentang bagaimana kinerja sektor minyak dan non-minyak dalam periode 3 bulan hingga akhir September lalu. Cara pemerintah Arab Saudi dalam mengatasi krisis ekonomi di masa pandemi COVID-19. Cara pemerintah Arab Saudi dalam mengatasi krisis ekonomi di masa pandemi COVID-19 yaitu dengan cara membuat kebijakan. 1. Menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN hingga 3 kali lipat. Pajak pertambahan nilai atau PPN yang sebelumnya sebesar 5% kini dinaikkan menjadi sebesar 15%. Dan pemerintah Arab Saudi mulai memberhentikan subsidi untuk biaya hidup. Kebijakan tersebut diambil karena dampak dari COVID-19 ini mempengaruhi pendapatan negara yang sangat menurun. Langkah tersebut diambil untuk melindungi ekonomi negara dari krisis ekonomi akibat pandemi ini. Yang kedua, menunda belanja pada lembaga negara dan memangkas anggaran hingga 20%. Sektor-sektor swasta akan sangat merasakan dampak yang begitu besar akibat dikeluarkannya kebijakan ini. Kebijakan tersebut dirasa akan membahayakan para pencipta lapangan pekerjaan dan akan semakin mempersulit pemulihan ekonomi negara dalam jangka waktu panjang. Meski demikian,
Negara Arab Saudi digadang-gadangkan mempunyai dana pemerintah yang bernama Public Investment Fund atau PIV yang diperkirakan mencapai 320 miliar US dollar. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Arab Saudi dikenal dengan sebuah negara petrodolar yang bermakna bahwa negara ini adalah negara penghasil minyak terbesar yang melimpah ruah. Sumber kekayaan negara ini memang berasal dari minyak yang sekaligus menjadi komoditas ekspor terbesar, dan sebagian lagi berasal dari perdagangan dan juga peternakan. Namun juga didukung oleh banyak faktor terutama dari sektor-sektor perekonomian di negara ini. Sektor-sektor perekonomian ini ada 8, yaitu sebagai berikut. Sektor minyak bumi atau pertambangan, perdagangan, peternakan, pertanian, perindustrian, tourisme, pertenunan, dan pengangkutan. Munculnya pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian Arab Saudi dan bahkan seluruh dunia. Pada kuartal pertama, Arab Saudi membukukan kontraksi ekonomi 1%. Pada kuartal kedua, perekonomian Arab Saudi menyusut 7%. Dan pada kuartal ketiga, tahun 2020, perekonomian Arab Saudi kontraksi 4,2%. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN hingga 3 kali lipat dan menunda belanja pada lembaga negara dan memangkas anggaran hingga 20%. Thank you for watching and listening. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.